Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Iya, pemirsa semua kembali lagi masih bersama kita di Hotman Paris Show dan masih membahas tentang PPKM. Tapi PPKM kali ini adalah perempuan-perempuan kuat mental dan kita masih bersama Tante Desire di sini. 23 tahun lalu sewaktu saya mengenal Anda, saya termasuk yang naksir sama Anda dulu. Aduh. Anda bodinya begitu cantik. Waduh. 23 tahun kemudian, saya pengen tahu agar pemirsa, coba sini dulu sebentar. Waduh. Coba lihat tuh. Masih tetap secantik 23 tahun lalu. Hah? Aduh. Waduh. Oh. Waduh bang. Benar-benar. Ya coba lihat tuh. Ya? Udah tua, udah nenek-nenek. Hah? Udah tua tapi di mata aku kamu cantik. Aduh. Aduh. Tapi udah tua, udah nenek-nenek aja penampilannya masih seanggun ini ya. Gimana mudanya ya Tante ya? Aduh. Iya. Sally bilang apa? Kita kan lagi ngebahas soal masalah kenapa. Ya, kau nggak mau berubah. Yang berubah suami atau istri. Iya Tadi kau bilang apa tadi? Kenapa kok kalau misal aku kurang setuju ya. Maksudnya kenapa kok perempuan yang harus lebih banyak mengalah dan lebih banyak sabar. Kenapa nggak laki-lakinya yang lebih bijak dan lebih dewasa dalam mengambil sikap gitu. Maksudnya kalau aku ada di posisi, maaf ya, seperti yang Bang Hotman bilang misalnya kayak istri Bang Hotman atau misalnya kayak tante gitu kan. Harus sabar, diem aja suaminya mau ngapa-ngapain. Aku sih nggak bisa kayak begitu. Akhirnya dengan prinsip kamu itu, belum sampai berapa tahun sudah hampir patah Ya, rumah tanggamu. Tapi kan apakah itu menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga kalau aku bertahan? Jadi Anda mengatakan lebih bagus putus cepat-cepat daripada bertahan sengsara. Mungkin kalau aku pribadi, kalau aku pribadi aku akan lebih memilih untuk mungkin ya kalau kita kasih kesempatan 1, 2, 3 kali kita kasih kesempatan nggak apa-apa. Karena kalau orang melakukan kesalahan 1 kali lalu dia memperbaiki kesalahannya, artinya dia belajar dari kesalahan. Tapi kalau orang itu melakukan kesalahan berulang-ulang kali, artinya memang karakternya dan memang dia doyan aja begitu. Wah, saya harus membawa hadiah untuk istri saya. Saya kesalahannya udah ribuan kali, bukan lagi 3 kali. Sabar, berarti istri abang tuh orang yang kuat, wanita tangguh luar biasa. Susah bang dapat istri kayak gitu. Tapi aku setiap beli ruko beberapa puluh miliar pun selalu atas nama dia. Atas itu kan nama istri? Hah? Semua atas nama istri? Hampir semua. Aku juga mau lah jadi istri abang kalau begitu. Itu yang saya tanya. Jadi kalau laki-laki itu melakukan kesalahan seperti saya, 5%, tapi 95% perbuatan saya baik, bukankah terpuji kalau istri itu mengalah? Yang penting abang jangan begini ya, laki-laki nih, kalau aku nih, jangan munafik, jangan tertutup. Karena yang paling penting adalah kejujuran. Ya kan? Misalnya dia pulang. Mana ada suami langsung cerita, ya, kalau aku habis ngamar sama si ini. Gak usah cerita, tapi kalau ditanya dia jelasin, iya betul saya salah, saya melakukan hal itu. Itu kan dia lebih bijaksana gitu dalam mengakui kesalahannya. Kayak misalnya abang mungkin melakukan kesalahan yang menurut abang tuh salah gitu kan. Abang bertanggung jawab penuh. Semua yang abang lakukan untuk keluarga, untuk istri. Oke, jadi saya masih terpuji ya? Iya dong. Oke Desi, 23 tahun, bagaimana, apa yang kau lakukan untuk mengatasi kekosongan hatimu? Ya itu tadi, banyak kegiatan, juga banyak mengisi rohani juga. Jadi ya nggak terlalu terganggu juga sih sebenarnya Bang Hot. Oh begitu? Iya. Nggak tergoda dengan laki-laki? Banyak godaan nggak selama 23 tahun dari laki-laki seperti aku? Itu kan bagaimana sikap kita. Kalau kita membuka diri, pasti ada aja. Cuman kan saya nggak. I'm not that kind of a person gitu yang ini. Jadi saya menetapkan diri saya di rumah sebagai istri, sebagai ibu anak-anak saya. That's it. Selama 23 tahun menikah dengan bodimu yang cantik, penampilanmu yang lembut, tidak pernah selingkuh? Yakin? Ya? Yakin dong, harus yakin, Pak. Karena ada Tuhan di dalam. Iya, harus yakin. Gimana? Kalau kamu gimana? Kan 5 tahun perkawinan udah berapa kali kau kasus? Kan abang selingkuh, kita jadi nggak sih pacaran sebenarnya bang? Laki-laki itu adalah manusia normal. Ya. Saya sudah nikah 36 tahun. Masuk di akal nggak kalau saya bandingkan istri saya dengan Selin? Masuk di akal nggak? Kalau saya berbohong pasti akan bilang, oh saya masih sangat suka sama istri saya. Istri itu adalah bagian dari rumah tangga. Memang dia haknya di situ. Jadi kita menilai dia dari aspek lain. Bukan lagi dari aspek seksual. Ya, jadi udah kayak teman atau gimana? Teman, saudara, Teman seumur hidup. itu adalah bagian dari diri kita gitu loh. Ya. Tidak lagi melihat dari aspek seksualnya. Karena kalau saya mengatakan saya masih sangat nafsu sama istri saya 36 tahun, itu kan bohong saya kan?
Jadi Bagaimana kata Desi? Benar gak itu? Kalau udah puluhan tahun menikah, masih bisa gak laki pendekatan dari segi aspek seks? Dari sisi wanita ya. Ya. Sisi wanita. Ya benar sih kata Bang Hotman, memang seperti itu gitu. Udah bukan itu, tujuannya juga bukan itu lagi. Benar. Bukan gini lagi. Oh, bukan gini lagi. Ya. Mending kayak istrinya Bang Hotman dong. Apa itu? Iya, mending kayak gitu jadi teman aja. Bener nggak? Tapi kalau soal rohaninya atau misalnya kenyamanan atau masa depan ya itu udah pastilah dengan yang Benar. Kayak saya itu, habis pulang dengan yang sangat cantik pun habis tiktokan. Kalau saya pulang ke rumah, saya selalu tanya, ibu mana? Coba tuh. selalu ditanya ya Bang. Ya, selalu tanya. Begitu gak ada ibu, rasanya ada yang kosong. Ada yang Beda kurang. ya. Ada yang beda. Ya itu dah. Jadi selama kita menganggap istri itu adalah bagian dari diri kita, maka perkawinan itu akan langgeng. Saya telah melihat beberapa teman saya, dia di Jakarta, supirnya ada, mobilnya ada, tapi dia tidak pulang. Coba bagaimana perasaan istri seperti itu? Itulah yang menyakiti hati istri. Oh, Ya kayak begitulah, ya. tetap menjaga perasaan istri, Benar. tetap menghargai dia sebagai ibu dari anak-anak gitu ya. Benar. Ya. Saya dulu pun waktu masih sama cewek yang sangat terkenal itu, saya berusaha pulang jam 5 subuh. Terus jam 5 subuh baru pulang. Ya, untuk menjaga perasaan anak. Anak masih tidur. Oh, istri? Istri selalu udah bangun. Makanya setiap saya pulang, istri saya tahu nggak bilang apa? Dasar nggak tahu malu. Ya kita masuk kamar, ganti baju, tidur. Luar biasa Tante, di rumah berarti bertahan 36 tahun dengan Bang Hotman, luar biasa. Sekarang rumah tangga Tante sudah 20 tahun ya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, dan sampai saat ini masih berjalan? Kalau status sih masih ya Bang Hotman ya. Perkawinan masih. Masih ya? Tapi sudah beda Oh, rumah. Iya. Sama berarti kita Tante. Iya. Nanti kita kayaknya harus banyak-banyak cerita ya Tante Desire ya? Iya. Nah Tante ada pesan-pesan apa gitu mungkin untuk aku yang juga melewati masa-masa yang sulit dalam rumah tangga, dan mungkin banyak penonton di rumah juga yang melewati masa-masa sulit di dalam rumah tangga. Mungkin salah satu pesannya, kita jangan menyesali diri, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Be strong, be tough gitu. Maksudnya kita merencanakan ke depan. Kadang-kadang banyak yang seperti itu karena dia nggak tahu mau bikin apa nih. Setelah itu saya bagaimana? Makanya sebelum kejadian apa-apa, ibu-ibu juga mesti punya pegangan. Kalau ada keahlian atau apa, jangan dipendam. Terus berkarya, walaupun hanya di rumah toh bisa berkarya. Yang nantinya pasti ada gunanya. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, itu tetap berguna. Tapi kalau terjadi apa-apa, kita sudah punya sudah punya pegangan hidup gitu. Tidak harus tergantung kepada suami. Gitu. Jadi, Apakah kamu percaya diri sekarang karena sesudah kau punya usaha mami toko itu? Coba kalau kau tidak punya apa-apa, apakah kau akan bersikap seperti sekarang ini? kalau saya memang material, selalu saya bilang material things doesn't count. Saya merasa aset saya itu bukan hanya karena materi. Saya bisa banyak belajar segala keterampilan apapun yang saya dapat, apapun yang saya punya itu berasa saya punya aset gitu. Bukan hanya materi. Malah saya kalau umpamanya dibegitukan, saya berasa no, you can buy me gitu. Iya. Kalau kamu nggak sayang sama saya hanya karena kamu mau menunjukkan, ada banyak lelaki yang seperti itu. Kan aku udah kasih kamu ini. Masa kamu nggak tak percaya aku sayang sama kamu gitu umpamanya. Kalau saya itu nggak hitungannya nggak gitu. Tapi kan kadang-kadang gini Tante, kayak aku juga cinta gitu, suami aku cinta, aku sayang. Tapi kan realistis juga gitu Tante. Misalnya Iya, kayak betul. ya mau ini, Dedi aku mau beli ini dong buat anak-anak, karena aku mikirnya juga buat Iya, anak-anak. iya. Nanti ke depan yang begini-begini, kita kayaknya bikin ini deh Dedi, kita kayaknya bikin ini deh, kayak gitu. Ya sebaiknya sih begitu. Suami Jadi- istri mesti ada komunikasi yang baik ya. Setiap beli harta sama suami, usahakan agar atas namamu atau bersama. Itu Anda mendukung nggak prinsip itu? Sebaiknya sih begitu. Jadi itu sebagai jaminan juga buat seorang perempuan bahwa rumah yang ditempati seharusnya atas nama istri. Ya, Kalau terjadi apa-apa, ya. lah suami dong yang jalan, bukan istri yang diusir gitu. Dulu sebelum saya menikah ada seorang teman saya mengatakan, teman saya nih laki-laki ya, dia bilang,
kamu inget ya, kamu menikah rumah mesti atas nama kamu. Bodohnya saya nggak laksanakan itu. Mungkin bukan bodoh, tapi lebih ke banyak Percayalah, perempuan, percaya. lebih banyak perempuan memakai Iya. hatinya 100% Iya. dibandingkan dengan logikanya. Nah, setelah ini kita masih ada kedatangan bintang tamu juga, salah satu perempuan yang kuat mentalnya. Dan ini masih tentang drama rumah tangga, tentang dipukulin ya, KDRT ya, kalau nggak salah di dalam rumah tangganya. Tapi kita dengar langsung aja dari bintang tamu yang satu ini dia Nadia Christine. Kita pernah ketemu kan ya kemarin ya? Pernah ya. Aku sempat dengar beberapa cerita dari kamu, ini juga salah satunya nih Tante. Jadi dia udah membangun rumah tangga, tapi bedanya rumah tangganya baru ya? Baru. Baru berapa bulan? 3 bulan. Baru 3 bulan. Mengenalnya pun juga baru, menikah, sampai akhirnya 3 bulan ini membangun rumah tangga. Saya rasa banyak hal yang tidak baiknya, jadi lebih baik aku sudahi saja. Ada banyak media online ini. Katanya di malam pengantin, di malam bulan madu di Bali sudah dipukulin. Pernah 4 jam berturut-turut ditonjokin terus, KDRT terus menerus. Saya mau tanya, bulan madu itu malam keberapa kau ditonjok? Malam pertama pasti 666. Malam kedua? Malam kedua sama malam berikutnya. Malam ketiga kau udah ditonjok? Yap. Ditonjok karena apa tuh? Berantemnya ya karena tersinggung. Tersinggung? Pagi-pagi habis masas, biasa pengantin baru, habis lagi bulan madu, habis masas, spa bareng-bareng. Di kamar mandi saya ada bercanda-bercanda gitu. Oke? Oke, lalu beliau tersinggung, bisa langsung ngamuk, Bang. Ditonjok kau di kamar mandi? Ditonjok, banting-banting apa segala. Padahal di kamar mandi itu adalah tempat yang paling indah ya, pakai kimono, ya kan? Iya, betul Ya, banget, benar nggak ya? betul banget. Kau malah ditonjok ya? Iya. Udah ditonjok begitu kau masih bertahan? Habis itu dia mohon-mohon dengan sangat manisnya beliin cincin lagi segala macam. Oh. Kayak merayu-merayu lagi. Dia bujuk-bujuk. Jadi gara-gara itu kau balik lagi? Iya, Terus malam pengantin keempat, gitu lagi? Ya begitulah. Di media ini ditulis ada seorang istri lagi positif corona, digebukin berjam-jam, 4 jam. Itu 4 jam itu sampai dari lobi apartemen, lobi apartemen dihajarin, verbal abuse, hajarin lagi, verbal abuse, hajarin lagi, gitu aja sampai pagi, sampai saya nyerah. Tapi ini kan ada artikel ya, kita ada artikel tentang hubungan kamu kelanjutannya dengan Alfat Fatir. Kita lihat sama-sama ya. Nadia Christina ngaku sudah cerai secara agama dengan Alfat Fatir. Ini maaf ya sebelumnya, tapi semua yang kamu omongin semuanya ada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada. Apa kamu merasa udah bisa bikin statement bercerai secara agama tuh karena? Karena saya sama Alfat sendiri sudah mengiyakan. Ya sudah, kita bercerai aja, untuk apa juga dilanjutkan gitu. Ini sudah tidak sehat. nikah baru secara agama ya? Belum nikah secara hukum, baru secara agama? Ada data-data yang belum lengkap, jadi... Berarti belum nikah secara hukum, Belum. berarti nikah secara agama. Jadi tidak perlu putusan pengadilan. Oh, berarti cerainya pun nanti secara ini ya, berarti Iya. kayak talak gitu Kayak ya? talak Aku aja kurang udah begitu gitu, paham sih, iya. cuman emang sudah keluar kata talak dari Alfat? Dia mengiyakan, ya udah iya, ayo katanya cerai. Iya atau talak, saya menceraikan kamu gitu? Iya aja sih, iya ayo cerai ya. Dan kau sekarang udah single sekarang? Alhamdulillah udah. Udah? Udah. Nomor handphone saya udah tahu kan? Belum, Bang. Bagus. Apa yang ngebuat kamu percaya sebegitu yakinnya? Oke. Kenapa mau adain resepsi dan disahkan? Karena pada saat itu saya positif hamil. Kamu hamil? Yap. Berapa lama? Udah umur berapa? 3 hari sih. Hah? Baru telat 3 hari gitu. Saya baca di Iya. media ini kemudian keguguran. Iya, keguguran. Karena mungkin banyak serangan netizen, banyak stres, kecapean, sudah tidak sehat deh pokoknya pernikahannya, ya udah. Tuh, lihat kan, makanya masih terpuji laki-laki kayak saya. Benar, kalau abang bandel Bertanggung sangat jawab. bertanggung jawab dan sangat menghormati istri ya, meskipun di luarnya bandel ya kan bang? Dengan Lancar. penampilan bodimu yang mulus begitu, cantik begitu, Amin. bahenol begitu, begitu banyak cowok yang ganteng, kenapa? Itu dia. Itu kenapa? Saya nggak tahu lah apa yang terjadi pada saat ketemu Alfat, ya udah. Dia suami pertama atau kau sudah pernah nikah Udah sebelumnya? pernah nikah. Yang pertama gagal juga kenapa? Gagal juga karena ada beberapa hal yang Kau yang tidak setia atau dia yang tidak setia? dia tidak setia. Hah?
Dia tidak setia. Lagi-lagi kau dikecewakan. Yap. Jadi udah kedua nih ya. Ya. Sabar, yang ketiga kita akan baik-baik ya. Ya. Amin ya Allah. Banyak netizen yang bilang kalau KDRT yang kamu alami sekarang ini adalah karma. Betul, banyak Tapi jangan kamu jawab dulu. Mungkin nanti habis ini kita bisa berbincang lebih dalam lagi sama Nadia. Kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.